Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Wilda Fadlia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang segi empat ya. Kalau kemarin di part satunya kita sudah membahas jenis dan sifat-sifat segi empat. Sekarang kita akan membahas luas dan keliling segi empat. Kita mulai dengan segi empat yang pertama, yaitu persegi. Di sini ada persegi A, B, C, D. Nah, kita harus tahu dulu ya apa yang dimaksud dengan luas dan apa yang dimaksud dengan keliling. Jadi untuk mencari luas itu adalah daerah yang ada di dalam segi empat atau bangun datarnya ya. Jadi luasan. Sedangkan keliling itu berarti panjang seluruh sisinya ya, atau jumlah seluruh sisi dari bangun datar tersebut. Oke, kita kembali ke persegi. Nah, persegi itu sisinya biasanya tetap disebut sisi atau disimbolkan dengan huruf S. Berarti panjang AB itu S, BC juga S, CD juga S, dan AD juga S. Nah, untuk mencari luas persegi, rumusnya adalah sisi dikali sisi. Oke, berarti sama dengan S dikali S alias S pangkat 2. Sedangkan untuk mencari keliling itu berarti menjumlahkan ya seluruh sisinya, berarti S ditambah S tambah S ditambah S alias ada 4 kali S ya. Jadi kelilingnya adalah 4S. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Nah, ini adalah contoh soal yang paling sederhana. Hitunglah luas dan keliling persegi yang mempunyai panjang sisi 8 cm. Kita langsung aja kerjakan menggunakan rumusnya ya. Rumus luas adalah S pangkat 2. Berarti sisi dipangkatkan 2 alias 8 dipangkat 2. 8 kali 8 itu sama dengan 64 ya. Berarti luasnya adalah 64 cm persegi. Ingat ya, satuan luas itu harus ada perseginya. Lalu untuk keliling rumusnya adalah 4S, berarti 4 dikali sisinya. Sisinya 8, berarti 4 dikali 8 sama dengan 32 cm. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini yang lebih agak susah sedikit ya. Diketahui keliling sebuah persegi 32 cm, luas persegi tersebut adalah. Nah, jadi di sini yang diketahui keliling, tapi yang ditanya luas, sedangkan panjang sisinya belum diketahui. Berarti kita harus mencari dulu panjang sisi dari persegi tersebut. Dari mana mencarinya? Ya dari yang diketahui, yaitu keliling. Oke? Jadi kita pakai rumus dari keliling. Keliling sama dengan 4S. Keliling sama dengan 4S ya, 4 dikali S. Nah, diketahui kan kelilingnya 32, berarti kita bisa tulis 4S sama dengan 32 seperti itu. Oke. Lalu bagaimana mencari S-nya? Berarti S sama dengan 32 dibagi 4. Yang berapa 32 dibagi 4? Ya, jadi kita dapat 32 dibagi 4 adalah 8 cm. Seperti itu ya. Jadi kita sudah dapat panjang sisinya adalah 8 cm. Lalu kita tinggal cari luas dari perseginya seperti rumus sebelumnya. Luas adalah sisi pangkat 2, berarti ini sama ya seperti soal sebelumnya ya. Panjang sisinya 8 dipangkatin 2 berarti sama dengan 64 cm persegi. Ya, jadi jawabannya yang D. Contoh soal berikutnya, luas suatu persegi adalah 196 cm persegi. Panjang sisi persegi itu adalah, nah, kalau tadi yang diketahui adalah kelilingnya, nah sekarang yang diketahui luas. Lalu yang ditanya panjang sisi. Oke, karena yang diketahui luas, berarti kita mulai dari rumus luas. Rumus luas tadi apa? Iya, S pangkat 2. Nah, S pangkat 2-nya sama dengan ini ya, 196. Nah, bagaimana mencari S-nya? Karena ini pangkat 2, maka untuk mencari S-nya adalah kita akar kuadratkan ya. Akarkan 196-nya. Berapa akar pangkat 2 dari 196? Ya, jawabannya adalah 14 cm. Nah, selesai ya, karena yang ditanya hanya panjang sisi. Berarti jawabannya yang B.
Kita lanjut ke segi 4 yang kedua, yaitu persegi panjang ya. Misalkan ada persegi panjang ABCD. Nah, biasanya persegi panjang itu memiliki sepasang sisi yang disebut panjang atau disingkat P. Lalu ada juga sepasang sisi yang disebut lebar atau L, seperti itu ya. Maka luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebarnya atau P dikali L. Sedangkan untuk kelilingnya berarti kan kita jumlahkan ya seluruh sisinya. Jadi panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, atau di situ ada 2 kali panjang dan 2 kali lebar ya. Jadi bisa kita tuliskan keliling persegi panjang adalah 2 di dalam kurung panjang ditambah lebar. Lanjut ke contoh soalnya aja. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang berukuran 100 meter kali 25 meter. Jika Andi ingin berlari mengelilingi lapangan sejauh 4000 meter, banyak putaran yang dilalui adalah di sini kata kuncinya adalah mengelilingi. Berarti kita pakai rumus keliling ya. Rumus keliling tadi 2 dalam kurung panjang tambah lebar. Berarti 2 dalam kurung panjangnya di sini yang 100 meter, sedangkan lebarnya adalah yang 25. Oke, berarti kelilingnya ini yang dijumlahkan adalah yang di dalam kurung dulu ya, yang dikerjakan. Jadi 100 ditambah 25 dulu, berarti jadi 125. Jadi 2 dikali 125. Maka kita dapat kelilingnya adalah 250 meter. Nah, keliling lapangannya adalah 250 meter. Jika dia mau mengelilingi lapangan sejauh 4000, berarti tinggal kita bagi aja ya. Jadi 4000 kita bagi dengan 250. Ya, bisa kita coret 1 nolnya. Jadi 400 dibagi 25 adalah 16. Jadi putaran yang dilalui sebanyak 16 putaran. Jawabannya yang D. Contoh soal selanjutnya, keliling suatu persegi panjang 28 cm. Jika panjangnya 2 cm lebih dari lebarnya, luas persegi panjang tersebut adalah di sini yang diketahui di sini dulu ya, panjangnya 2 cm lebih dari lebarnya, berarti kita bisa tuliskan panjang adalah lebar ditambah 2 ya. Karena panjangnya lebih 2 cm dari lebarnya. Jadi P sama dengan L tambah 2. Lalu di sini yang diketahui keliling, berarti kita pakai rumus keliling. Keliling adalah 2 dalam kurung panjang tambah lebar sama dengan 28 ya. Nah kita masukin 2 dalam kurung, P-nya di sini kita ganti menjadi L plus 2. L plus 2 ditambah L sama dengan 28. Di sini ada L ditambah L, maka menjadi 2L. Jadi 2 dalam kurung 2L plus 2 sama dengan 28. Nah kita kalikan, kali pelangi, 2 kali 2L adalah 4L, 2 kali 2 adalah 4 sama dengan 28. Nah sini ya, pakai PLSP berarti 4L itu sama dengan 28. 4-nya pindah ya menjadi min 4. Jadi 4L sama dengan 24. Maka L sama dengan 24 dibagi 4. Jadi kita dapat L sama dengan 6 cm. Nah kalau L nya 6, maka panjangnya adalah 6 ditambah 2 ya. 6 tambah 2 berarti sama dengan 8. Yang ditanya adalah luas. Luas adalah panjang kali lebar. Panjangnya tadi kita dapat 8
sedangkan lebarnya adalah 6 ya. Maka luasnya adalah 8 dikali 6 sama dengan 48 cm persegi. Jadi jawabannya yang C. Soal berikutnya, sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 18 meter dan lebar 15 meter. Di sekeliling kolam dibuat jalan dengan lebar 1 meter dan dipasang keramik. Luas keramik untuk jalan adalah, nah ini berarti kita harus gambar dulu ya. Misalkan ini ada kolam renang dengan panjangnya 18 dan lebarnya 15. Lalu di sekeliling ya, di sekeliling berarti bagian luar ya, bagian luar kolamnya. Misalkan kita gambar seperti inilah kira-kira, dengan lebar 1 meter. Jadi ini 1 meter ke samping 1 meter, 1 meter dan 1 meter. Nah, bisa kita lihat di sini untuk mencari luas keramiknya, luas jalannya ini ya maksudnya. Berarti kita harus mencari pertama luas persegi panjang yang besar dikurang persegi panjang yang kecil ya. Kita lihat dulu di sini, kalau misalkan ini 18 cm berarti yang panjang ini itu kan adalah 18 ditambah 1 meter ditambah 1 meter ya. Jadi di kiri 1 meter, di kanan 1 meter. Jadi 18 tambah 1 tambah 1 menjadi 20 panjangnya. Paham ya? Sedangkan untuk lebarnya yang besar ini, yang panjang ini kan berarti yang ini aja udah 15 ditambah di sebelah atasnya 1, di bawahnya 1. Berarti 15 tambah 1 tambah 1 menjadi 17. Seperti itu ya. Nah, luas keramik atau disingkat LK itu berarti luas persegi panjang besar, yaitu panjang 20 dikali 17 ya kan, kita kurangi dengan persegi panjang yang kecil yang kolam renangnya, yaitu 18 dikali 15. Oke, 20 dikali 17 berarti 340 ya. Sedangkan 18 dikali 15 180 tambah 90 270. Oke, maka luas keramiknya adalah 70 ya, 70 meter persegi. Oke, 340 dikurang 270 berarti 70 meter persegi. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke segi empat yang ketiga, yaitu jajar genjang. Misalkan ada jajar genjang A, B, C, D. Nah, sesuai sifatnya kan jajar genjang itu mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Jadi panjang AB itu sama dengan DC, maka kita bisa simbolkan dengan huruf A misalnya. Lalu AD itu panjangnya sama dengan BC, jadi kita simbolkan dengan huruf B. Maka luas jajar genjang itu adalah alas dikali tinggi. Jadi kalau misalkan alasnya kita ambil yang AB ya, panjang AB, maka tingginya itu adalah kita harus ambil garis yang tegak lurus dengan alasnya ya. Jadi misalkan kita ambil dari titik D ke garis AB tapi tegak lurus. Jadi misalkan kita beri nama garis DE. Jadi alasnya AB, tingginya DE. Atau bisa juga kita ambil tingginya dari bagian luar, misalnya dari titik C, kita tarik garis ke bawah sampai ke misalnya F, seperti itu ya. Jadi alasnya AB, tingginya adalah CF. Sedangkan untuk mencari keliling itu seperti persegi panjang ya, sama ya. Kita menjumlahkan seluruh sisinya. Berarti ada A ditambah B ditambah A ditambah B. Jadi ada 2A ditambah 2B, atau kita bisa tuliskan 2 dalam kurung A ditambah B. Kita lanjut ke contoh soalnya. Diketahui sebuah jajar genjang ABCD dengan keterangan sesuai gambar di bawah. Jadi silahkan kalian perhatikan gambar. Lalu pertanyaannya adalah hitunglah luas dan keliling jajar genjang tersebut. Langsung saja kita bahas.
Di sini untuk mencari luas dulu ya, kita yang pertama luas. Luas itu kan alas dikali tinggi. Bisa kita lihat dari gambar, alasnya kita ambil adalah AB yaitu 12 cm, sedangkan tingginya adalah yang garis putus-putus 6 cm ya. Berarti luasnya adalah 12 dikali 6 sama dengan 72 cm persegi. Sedangkan untuk mencari keliling berarti kita jumlahkan seluruh sisinya ya, yaitu pakai rumusnya aja langsung 2 dalam kurung A tambah B. Di sini A-nya yaitu yang 12 cm, sedangkan B-nya yang 9 cm. Berarti kelilingnya sama dengan 2 dalam kurung 12 ditambah 9. Kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung. 12 tambah 9 berarti 21. Berarti 2 dikali 21 sama dengan 42 cm. Oke, kali ini kita bahas 3 segi 4 dulu ya. Jadi sisanya untuk belah ketupat, layang-layang, dan trapesium akan kita bahas di video berikutnya. Ada tambahan beberapa soal-soal gabungan ya. Seperti contoh yang pertama ini, keliling bangun di samping. Bisa kalian lihat di sini bangunnya seperti ini. Terlihat meresahkan ya. Oke, tapi nggak usah khawatir, ini gampang sekali. Ingat sekali lagi, keliling itu berarti kita menjumlahkan seluruh sisinya ya. Jadi misalkan kita mulai dari sini 10. Oke. Berarti 10 ditambah, nah ke sini ini 4 ditambah lagi ini ya, ke sini ini 4, lalu ditambah lagi ke sini juga 4 karena dia tandanya sama, lalu ditambah ke sini juga 4. Oke, lalu selanjutnya ke sini juga ke bawah ya, tulisnya 4. Lalu gimana yang ke sini? Ini berapa itu? Nah, jadi nggak perlu kita cari ini berapa ya, jangan kayak gitu nyarinya. Jadi kita lihat di sini. Ini yang 10 itu kan dari ujung sini sampai ke sini ya. Nah, kalau kalian lihat ini bagian sebelah sini dengan ini panjangnya akan sama juga dengan 10. Jadi kita langsung aja tambahkan 10. Seperti itu. Lalu yang ini gimana? Yang ini. Nah, ini dengan yang bawah ini juga panjangnya sama dengan dari ujung ke sini sampai ujung ke sini. Ya, kita hitungnya gimana? Ini kan ada 4, lalu yang sebelah sini 4, sebelah sini juga 4. Berarti panjang keseluruhannya dari ujung sampai ujung itu adalah 12. Jadi kita cukup tambahkan 12 saja. Seperti itu. Jadi tidak perlu dicari ini berapa, ini berapa. Jadi keseluruhan aja. Oke? Jadi udah semua ya. Berarti 10 tambah 4-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 4 kali 5, 20. Tambah 10, 30. Tambah 10 lagi, 40. Tambah 12 berarti 52. Jadi jawabannya 52 cm yang di itu ya. Contoh soal berikutnya, perhatikan gambar persegi ABCD dan jajar genjang EFGH. Jadi ini yang ABCD persegi, yang FGH itu adalah jajar genjang ya. Jika jumlah luas daerah yang diarsir, nah ini ya yang diarsir, pada bangun tersebut 13 cm persegi, maka luas daerah yang tidak diarsir. Nah, kalau kita mencari luas daerah tidak diarsir, berarti kan kita cari dulu luas persegi, ya luas persegi. Lalu nanti ditambah dengan luas jajar genjang. Oke, baru nanti dikurangi dengan luas yang diarsir ini, ya. Oke, kita cari dulu luas perseginya karena sisinya panjangnya 6. Oke, berarti luas persegi adalah 6 kali 6 ya. Sama dengan 36. Oke. Sedangkan luas jajar genjang, nah kalau luas jajar genjang alas kali tinggi, kita ambil alasnya yang 10 ya. Alasnya yang 10, lalu tingginya otomatis yang 4. Berarti 10
kali 4 sama dengan 40. Nah, tadi kedua bangun ini kita jumlahkan luasnya, berarti kan menjadi 76 ya. Iya, betul, 76. Lalu kita kurangi dengan yang diarsir ini, bagian yang diarsir. Dia bilang bagian yang diarsir 13. Nah, cuman kalian harus perhatikan di sini, yang diarsir ini adalah milik kedua bangun datar. Jadi bukan cuma 76 dikurang 13 ya, tapi 13-nya harus kita kalikan 2 dulu. Kenapa kali 2? Karena 13-nya pertama punya persegi, lalu ada 13 lagi yang punya jajar genjang. Jadi dia kan nempel tuh ya. Jadi dikurangnya 2 kali. Jadi 13 kali 2 26 ya. Nah, ini dari 13 kali 2. Nah, baru kita kurangi hasilnya. 76 dikurang 26. Ini 0, berarti dapat 50 cm persegi. Gampang ya.